Kali ini kita akan bahas soal matematika OSN untuk tingkat SD eee, untuk tingkat kabupaten kota ya. Sekarang kita punya kasus bahwa Susi mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar dengan kelipatan 2 dan Wati mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 3. Jumlah bilangan Susi urutan ke-25 dan Wati urutan ke-20 itu berapa? Pertama kita bisa tuliskan karena si Susi itu mengurutkan dari yang terkecil dan terbesar itu adalah kelipatan 2, kita bisa tuliskan bahwa A untuk N itu sama dengan 2N ya, karena dia kelipatan 2 untuk Susi. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa urutan yang dibuat oleh Susi itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ya. Sementara untuk Susi, untuk Wati maksudnya, itu kan kelipatan 3, maka kita bisa tuliskan untuk suku ke N-nya itu adalah A, N sama dengan 3 kali N. Sehingga kita bisa tuliskan bilangan yang diurutkan dari kecil ke besar itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Yang kita ingin cari adalah jumlah bilangan untuk suku ke-25 dan juga ke-20 untuk masing-masing Susi dan Wati. Maka untuk Susi yang ke-25, kita bisa tuliskan bahwa 2 kali dengan 25 itu sama dengan 50. Sementara untuk Wati, kita bisa tuliskan 3 kali 20 itu sama dengan 60. Sehingga total dari keduanya adalah 110. Jawaban tepat adalah jawaban yang B. Soal berikutnya diketahui suatu pola berikut ini ya. Ini ada kotak, terus ini ada segi empat, lingkaran, segitiga, segitiga, dan seterusnya berulang ya. Gambar akan tampak pada urusan ke-100 itu seperti apa. Jika kita lihat bahwa bentuknya itu akan berulang setelah persegi, segi empat, lingkaran, segitiga, 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 dan setelah itu nanti akan berulang ya, kotak lagi, segi empat, dan lingkaran. Sehingga jumlah untuk pola pertama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya setelah 7 nanti dia akan berulang kembali lagi ke gambar kotak ya, dan seterusnya. Maka kita bisa tuliskan bahwa bentuk gambar ke-100 itu adalah 100 dibagi dengan 7, itu kan nanti akan punya sisa 2 ya. 7 kali 14 itu kan 98, sehingga sisanya 2. Maka urutan gambar yang ke-100 itu sama dengan urutan gambar yang kedua. Otomatis jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Bentuknya adalah bentuk segi 4 ya. Soal berikutnya kita punya suatu bilangan ratusan X, Y, di mana X itu A, B, C, dan Y, A, Q, C, memenuhi sifat-sifat X kurang Y sama dengan 50, P tambah Q 11, hasil dari P kali Q berapa? Pertama, karena kita ketahui bahwa X itu sama dengan A, B, C, dan Y itu sama dengan A, Q, C, artinya X dan Y ini punya satuan yang sama, yaitu C. Atau kalau kita rubah ke dalam bentuk ratusan, kita bisa dapatkan ini nanti jadinya adalah 100A ditambah dengan 10P ditambah dengan C untuk X. Sementara untuk Y adalah 100A ditambah dengan 10Q ditambah dengan C. Itu adalah untuk nilai nilai Y ya. Berikutnya kita bisa kurangkan kedua persamaan ini ya, persamaan X dan Y. Kalau misalkan kita kurangkan, maka 100A nanti akan saling eliminasi, dan C juga saling eliminasi, maka kita punya persamaan X kurang Y itu sama dengan 10P dikurang dengan 10Q, atau X kurang Y itu sama dengan 10P kurang Q ya. Itu adalah persamaan pertama. Karena di soal kita diberikan informasi bahwa X kurang Y sama dengan 50, maka tinggal kita substitusikan dalam persamaan ya. Berarti 50
sama dengan 10 kali P kurang Q. Atau P kurang Q itu sama dengan 50 dibagi dengan 10. Itu sama dengan 5 ya. Dan di soal juga diberikan informasi bahwa P tambah Q itu sama dengan 11 ya. Sehingga kita tinggal cari berapa P dan berapa Q. Nanti kita akan mencari ya berapa perkalian dari keduanya. Maka kita bisa dapatkan P kurang Q sama dengan 5. Berikutnya kedua persamaan kita kurangkan. Maka kita dapatkan P habis dan Q ditambah Q sama dengan 11 dikurang 5. Atau 2Q sama dengan 6 dan Q sama dengan 3. Q sama dengan 3, kita tinggal ambil salah satu persamaan di atas. Misalkan kita ambil persamaan pertama ini, bahwa P ditambah 3 sama dengan 11, atau P sama dengan 11 kurang 3. Atau P itu sama dengan 8 ya. Maka P dikali Q itu sama dengan 8 dikali dengan 3. Itu sama dengan 24. Jawabannya adalah jawaban yang A untuk kasus ini. Soal berikutnya, jika 1/4 kali 1/Q dikurang dengan 1/4 kurang 1/Q, itu sama dengan 13/2, maka nilai Q adalah. Pertama kita harus selesaikan dulu untuk perkalian, maka kita bisa dapatkan bahwa 1/4 dikali dengan 1/Q itu sama dengan 1/4Q ya. Dikurang dengan 1/4, dikurang dengan 1/Q, sama dengan 13/2. Berikutnya kita bisa samakan penyebutnya jadi 4Q. 4Q bagi 4Q sama dengan 1. 4Q bagi 4 itu sama dengan Q, kali min 1 sama dengan min Q. Terus 4Q dibagi Q itu sama dengan 4, dikali min 1 jadi min 4. Itu sama dengan 13/2. Berikutnya kita bisa dapatkan 1 kurang 4 itu kan min 3. Jadi ini min Q kurang 3 sama dengan 4Q. Itu sama dengan 13/2. Berikutnya tinggal kita kali silang ya untuk pecahan ini, maka kita bisa dapatkan min Q kurang 3 kali dengan 2, itu sama dengan 13 dikali dengan 4Q. Maka kita dapatkan min 2Q dikurang 6, sama dengan 13 kali 4 adalah 52Q. Dan Q bisa kita pindahkan ke kanan, jadinya min 6, sama dengan 52Q ditambah dengan 2Q, atau min 6 sama dengan 54Q. Atau Q sama dengan min 6 bagi dengan 54, itu sama dengan min 1/9 ya. Jawaban tepat adalah jawaban yang B untuk kasus ini. Soal berikut kita adalah, jika A dan B bilangan bulat positif yang memenuhi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 6 pangkat 3, maka nilai berikut yang bukan merupakan hasil dari A kali B adalah. Pertama kita bisa tuliskan bahwa A kuadrat dikurang dengan B kuadrat itu sama dengan 6 pangkat 3, atau bisa kita dapatkan bahwa A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B kali A kurang B sama dengan 6 pangkat 3 itu kan 6 kali 6 kali 6. Atau A ditambah B dikali dengan A kurang B sama dengan 6 kali 6, 36, kali 6 adalah 216. Artinya sekarang kita cari faktor-faktor dari 216 ya. Pertama kita bisa tuliskan bahwa A dikurang B, misalkan A dikurang B itu sama dengan X, maka dan A ditambah B itu sama dengan Y ya. Nah, sekarang kita bisa tahu bahwa akar-akar dari 216 itu adalah 1,216, artinya 1 kali 216, berikutnya 2 kali dengan 108, berikutnya adalah 3 dikali dengan 72, berikutnya adalah 4 dikali dengan 54, berikutnya adalah 6 dikali dengan 36, dan 8 dikali dengan 27, berikutnya adalah 9 dikali dengan 24, dan terakhir adalah 12 dikali dengan 18. Nah, itu adalah pasangan bilangan bulat yang menghasilkan, ketika dikalikan menghasilkan
216 gitu ya. Nah, pertama kita bisa analisis masing-masing ya. Kalau untuk 1 dan 216 ini kan nanti tidak menghasilkan bilangan bulat ya, karena A dikurang B itu sama dengan 1, sehingga nanti dia tidak menghasilkan bilangan bulat, tapi nanti bilangan desimal ya. Dan berikutnya untuk 2 dan 108, kita bisa dapatkan bahwa ketika dijumlahkan dia hasilnya adalah 108, dan ketika dikurangkan dia hasilnya adalah 2, maka jawaban yang pas untuk A itu sama dengan 55, dan B itu sama dengan 53 ya. Ketika dijumlahkan nanti hasilnya adalah 108, dan ketika dikurangkan hasilnya 2. Ketika 55 dikali dengan 53 kita kalikan, maka hasilnya adalah 2915. Dan ini merupakan nilai yang mungkin ya, maka opsi D itu adalah salah. Kita carilah nilai yang tidak mungkin. Untuk berikutnya adalah 3 dan 72. Ini nanti tidak menghasilkan bilangan bulat ya, karena 3 ini ganjil, A kurang B nanti menghasilkan 3, sehingga nanti akan menghasilkan suatu bilangan desimal. Kita lanjut ke 4 dan 54, ketika dijumlahkan dia hasilnya 54 dan dikurangkan itu adalah hasilnya 4. Maka pasangan A itu sama dengan 29, dan B itu sama dengan 25 ya. Karena ketika A dikurang B itu hasilnya 4, A ditambah B hasilnya 54 ya. Maka A dikali B untuk 29 dan 25 itu hasilnya adalah 725. Maka 725 ini merupakan nilai yang mungkin gitu ya. Dan kita lanjut ke pilihan 6 dan 36. Maka kita bisa dapatkan nilai A-nya itu adalah 21 dan B itu adalah 15 ya. Karena ketika dikurangkan dia hasilnya adalah 6, dijumlahkan hasilnya 36. Maka 21 kali 15 itu adalah 315. Dan opsi B kita bisa eliminasi. Berikutnya kita bisa langsung dapatkan untuk 8 dan 27 nanti akan menghasilkan nilai A dan B itu bukan bilangan bulat ya. Begitu juga untuk 9 dan 24 juga menghasilkan A dan B tidak bilangan bulat. Maka berikutnya kita lanjut ke 12 dan 18. Kita akan menghasilkan nilai A itu sama dengan 15 dan B itu sama dengan 3. Ketika kita kurangkan hasilnya adalah 12 dan kita jumlahkan hasilnya 18. Maka 15 dikali 3 itu hasilnya adalah 45. Dan 45 merupakan nilai yang mungkin dari perkalian A kali B. Maka jawaban yang A itu salah. Maka jawaban yang tidak mungkin itulah jawaban yang C, yaitu adalah 315. Dan tidak mungkin untuk perkalian dari A dikali dengan B ya.